Kurus gak selamanya takdir. Di video kali ini, gue akan kasih full panduan supaya lu bisa mulai bentuk badan berisi dari nol secara gratis. Lu gak perlu beli course yang mahal, lu cukup nonton video ini aja sampai selesai, dan gue yakin badan lu pasti ada perubahan dalam waktu 3 bulan aja. Di akhir video, gue bakal share juga kesalahan fatal yang bikin perjalanan membentuk badan terasa nguras dompet banget, dan harapannya lu terhindar dari kesalahan tersebut. Di sini, lu akan belajar 3 hal penting dalam menentukan kesuksesan dalam membentuk badan. Yang pertama ada nutrisi, latihan, dan istirahat. Tanpa banyak ngemeng lagi, langsung aja gaskan. Kita bahas mulai dari nutrisi. Nutrisi adalah zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bertahan hidup, berfungsi optimal, dan berkembang. Nutrisi ini berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dan ada 2 jenis nutrisi. Yang pertama ada makronutrients, yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ini adalah nutrisi utama yang wajib kita penuhi dengan makanan sehari-hari. Yang kedua ada mikronutrients, terdiri dari vitamin dan mineral. Fungsinya lebih ke metabolisme, imun, dan kesehatan organ. Setelah kita tahu jenis-jenis nutrisi, kita akan bahas tentang kalori yang nantinya bakal berguna untuk menentukan naik turunnya berat badan kita. Kalori adalah satuan energi. Artinya, kalori mengukur seberapa banyak energi yang lo dapat dari makanan dan seberapa banyak kalori yang lo keluarin untuk beraktivitas. Analoginya kayak gini. Kalori itu bagaikan bensin untuk bahan bakar mobil. Tanpa bensin, mobil gak akan bisa jalan. Sama kayak tubuh kita. Tanpa kalori, tubuh gak akan bisa kuat untuk beraktivitas. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut di kalori masuk dan kalori keluar. Kalau kita pengen naikin berat badan, kita harus lebih banyak memasukkan kalori ketimbang membuang kalori. Dan kalau kita pengen nurunin berat badan, kalori yang keluar harus lebih besar daripada kalori yang masuk. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita tahu berapa jumlah kalori yang kita butuhin dalam sehari? Kalau lu tanya kayak gitu, jujur gue gak bisa jawab. Karena setiap orang kebutuhan kalorinya berbeda-beda. Tapi tenang, kita bisa cek kalori dengan gampang menggunakan kalkulator kalori. Pertama, lo masuk aja di Google dan cari aja kalkulator kalori. Terus klik yang paling atas. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Terus kalian ubah satuannya menjadi satuan metrik dan masukin data-data yang diperlukan. Gue contohin pakai diri gue sendiri ya. Nah, di bagian ini kalian bisa sesuaikan aja dengan tingkat aktivitas atau jadwal latihan kalian. Kalau sudah, langsung aja klik hitung. Nah, di sini bakal muncul tampilan seperti ini. Jadi yang paling atas ini adalah jumlah kalori yang harus kalian penuhi untuk mempertahankan berat badan. Dan kalau kalian pengen naik berat badan, kalian tambah 200-300 kalori per harinya. Setelah kita tahu jumlah kalori harian, bakal muncul pertanyaan baru kayak gini. Makanan apa yang harus gua konsumsi untuk memenuhi kalori harian dan surplus kalori untuk naikin berat badan? Lo bisa lihat tabel berikut ini atau bisa juga lo screenshot untuk dilihat sewaktu-waktu. Dan yang paling penting, ubah kebiasaan makan lo dari yang awalnya 3 kali jadi 5-6 kali dalam sehari. Dan pastiin makanan yang lo konsumsi mengandung karbo, protein, lemak, dan serat. Oke, gue rasa pembahasan nutrisi ini udah cukup jelas ya. Kalau ada yang kurang paham, bisa komen aja di bawah. Nanti gue balas satu persatu. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu latihan. Pasti lo gak mau kan naik berat badan tapi yang naik cuma lemak? Nah, makanya latihan ini sangat penting untuk bisa naikin massa otot. Latihan angkat beban bisa lo lakuin di rumah maupun di gym. Yang penting, otot lo bisa dapat tekanan atau tension yang nantinya bakal merangsang pertumbuhan otot. Buat lo yang masih bingung mau mulai dari mana, gue saranin lo latihan dulu di rumah. Bisa ngandelin berat badan seperti gerakan push up, sit up, pull up, dan squat. Oke, sekarang kita masuk di segmen cara otot bertumbuh. Untuk bisa dapetin otot yang gede, kita perlu yang namanya latihan angkat beban. Dan dari latihan itu akan memberikan stres atau stimulus ke otot yang nantinya bakal memicu pertumbuhan. Tapi gimana caranya supaya kita bisa memberikan stimulus yang optimal ke otot? Jawabannya dengan kita nerapin mechanical tension. Gue udah pernah bahas secara lengkap di video gue yang ini. Oke, mechanical tension simpelnya kita melakukan gerakan secara pelan dan terkontrol. Gue kasih contoh biar lo pada ngerti. Misal di gerakan bicep, kalian fokus mengontraksikan otot saat naik dan turunin beban secara perlahan selama 3 detik. Dengan cara ini, otot lo akan dapetin tension yang lebih daripada cuma sekedar ngangkat aja. Yang kedua dengan cara nerapin man-muscle connection. Simpelnya, kita merasakan dan mengontrol kontraksi otot yang sedang dilatih saat angkat beban. Misal pas kita melakukan bench press, kita harus benar-benar fokus untuk merasakan otot dada kita yang bekerja. Cara yang ketiga adalah dengan cara melakukan progressive overload secara berkala. Progressive overload adalah prinsip latihan yang melibatkan peningkatan beban atau intensitas dari waktu ke waktu. Misal nih, lo udah kuat ngangkat 30 kilo secara enteng. Nah, lo wajib tambahin bebannya sampai sekiranya lo tertantang sama beban baru. Dengan lo nerapin ketiga cara ini secara konsisten, gue yakin otot lo bakal jauh lebih berprogres daripada cuma sekedar ngangkat aja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu recovery atau istirahat. Banyak orang yang ngeremehin hal ini. Padahal, recovery itu sama pentingnya kayak latihan dan nutrisi. Karena pertumbuhan otot itu terjadi saat istirahat, bukan saat lo latihan. Pas kita latihan angkat beban, otot kita itu sebenarnya mengalami kerusakan
kerusakan mikro. Nah, proses penyembuhan dari kerusakan inilah yang bikin otot lo tumbuh lebih kuat dan lebih besar. Tapi proses ini cuma bisa optimal kalau lo kasih waktu yang cukup buat tubuh lo recovery. Makanya ada beberapa hal penting yang harus lo perhatiin biar recovery lo maksimal. Yang pertama, tidur 7-8 jam per hari. Tidur adalah waktu recovery yang paling penting. Selama tidur, hormon pertumbuhan dilepas lebih banyak, yang ngebantu banget dalam pembentukan massa otot. Tapi sebenarnya kualitas tidur lebih penting daripada kuantitas. Artinya, tidur nyenyak lebih penting daripada durasi tidur. Tapi kalau kita bisa dapetin dua-duanya, kenapa enggak? Yang kedua, jangan latih otot yang sama terlalu sering. Kasih waktu minimal 48 jam sebelum lo latih otot yang sama lagi. Misalnya, lo latihan dada di hari Senin, jangan langsung latih dada lagi di hari Selasa. Biarkan otot lo pulih dulu, baru dilatih ulang, biar hasilnya lebih optimal. Yang ketiga, manajemen stres. Stres berlebihan bisa ganggu hormon, nafsu makan, dan kualitas tidur. Makanya, penting banget buat lo tetap santai, cari waktu buat relaksasi, dan jangan lupa nikmati prosesnya. Yang keempat, cukupi asupan air dan nutrisi. Recovery juga dipengaruhi oleh nutrisi dan cairan. Jangan malas minum air putih dan pastiin lo tetap makan cukup protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Nah, kalau lo udah latihan konsisten, makan dengan benar, dan istirahat yang cukup, gue yakin badan lo bakal jauh lebih berisi dan berotot dalam 2-3 bulan ke depan. Seperti janji gue di awal, gue juga bakal share kesalahan fatal yang sering banget orang lakuin di awal perjalanan ngebentuk badan, yaitu terlalu fokus beli suplemen yang mahal, tapi lupa bangun fondasi dari nutrisi, latihan, dan istirahat. Banyak yang baru mulai nge-gym langsung beli susu whey sampai jutaan, padahal pola makan masih berantakan, latihan gak teratur, dan tidur cuma 4 jam sehari. Suplemen itu hanya pelengkap, bukan yang utama. Kalau fondasi lo belum kuat, suplemen mahal pun gak akan banyak ngebantu. Jadi, semoga setelah lo nonton video ini, lo gak cuma dapat ilmunya, tapi juga langsung take action. Kalau video ini ngebantu lo, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lo yang juga pengen berubah. Gua Pandu, kita ketemu lagi di video selanjutnya.